kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita. Indonesia yang dulu kita pandang remeh, kita pandang rendah, ya, sebagai negara pembekal buruh kasar, pembantu rumah, ya, masyarakat yang kurang maju, kitalah yang paling maju di kalangan rumpun Melayu dan sebagainya. Tetapi sekarang ini kita malu, ya, kita malu. Gojek hanya untuk orang miskin seperti di Jakarta, di Thailand, di India, di Cambodia, Gojek boleh beli. Wah, Pak Jokowi. Wah. Oke. Kita lihat ya guys, di sini berjudul ini yang membuat Malaysia tidak mengusik Indonesia lagi ya. Kita lihat dulu ya. Tidak dapat dipungkiri lagi, jika kita bertanya, negara mana yang paling sering mengusik Indonesia? Kalau kita mau berpikir secara realistis, maka jawabannya sudah pasti adalah Malaysia. Ya. Negara yang satu ini dulunya sangat intim dengan urusan masalah bagi negara kita. Mulai dari perjanjian Manila, urusan kedaulatan wilayah, klaim budaya, hingga urusan olahraga. Namun semakin kesini, frekuensi berita perseteruan semakin mengecil. Lantas, apa saja yang membuat Malaysia semakin jarang mengusik Indonesia? Apakah Indonesia yang berhasil membungkam Malaysia, ataukah kedua negara mulai menunjukkan urat persahabatan? Teruskan menyimak videonya. Apalagi sekarang ya, PM Malaysia ataupun Perdana Menteri Malaysia itu Bapak Anwar Ibrahim, ya semakin Indonesia dengan Malaysia itu semakin akrab ya guys. Tapi kita lihat apa dalam video ini. Yang pertama adalah tentu saja kemajuan negara kita. Apabila negara kita dalam kondisi terbelakang, tentu mudah sekali negara-negara tetangga mengusik negara kita, khususnya Malaysia. Mereka kerap menghina dan membuli dari pencapaian negara kita, yang dulu masih dalam tahap memprihatinkan. Namun belakangan, negara kita melalui Presiden Jokowi, telah berhasil melebihi percepatan pembangunan di berbagai bidang, berbanding dengan Malaysia. Mulai dari infrastruktur, ketahanan pangan, penanganan wabah, hingga hubungan internasional, semua nyaris dilahap Indonesia. Memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hubungan masyarakat antar kedua negara. Yang dahulu dengan mudah merendahkan, kini mulai berpikir dua kali dalam memberikan statement negatif. Ya benar. Namun walaupun begitu, masih banyak orang Malaysia yang mengira Indonesia masih seperti dulu. Sementara Malaysia masih membanggakan kota Kuala Lumpur, yang menjadi satu-satunya wajah kemajuan di Malaysia, Indonesia secara mengejutkan banyak membangun kota-kota baru secara masif. Ya karena Indonesia itu kan luas ya guys, kalau mau membangun merata itu kan butuh biaya yang cukup banyak ya, cukup besar ya guys. Nah jadi itulah, jadi Indonesia memajukan di setiap daerah dulu ya. Nah kalau sudah terbangun semuanya, maka kita akan menjadi negara maju, insya Allah ya guys. Tuh masjid pun ya mantap lah nih guys. Kita lihat aja dulu apa isi video ini guys. Yang kedua adalah jiwa nasionalisme atau persatuan Indonesia. Ya, jiwa nasionalisme yang semakin tumbuh subur di antara kemajuan negara yang dicapai, telah membentengi kekayaan kita dari gangguan negara-negara lain, termasuk klaim budaya. Indonesia sangat sensitif terhadap isu tersebut. Membuat rakyat secara serentak membela budayanya apabila ada klaim semacam itu. Namun terkadang kita juga berpikir, bahwa gangguan sedikit juga bisa mempererat persatuan kita.
Rakyat Indonesia yang berjumlah sekitar 280 juta jiwa, tentu dalam tanda kutip, menjadi suatu momok yang menakutkan bagi Malaysia apabila tersulut amarahnya. Terbukti sekarang, apabila ada gugatan Indonesia kepada Malaysia, pemerintah Malaysia akan cepat merespon dan menanggapi. Ini semua tidak lepas dari peran masyarakat dalam membela bangsanya, yang selalu militan dalam bertindak. Saya melihat di Indonesia, kadang-kadang orang hanya teroja dengan kepimpinan di Indonesia. Ya, saya akui, Jokowi antara pemimpin yang hebat, yang melakukan perubahan-perubahan, dan hari ini Indonesia melonjak jauh. Ini orang Malaysia sendiri ya guys, berbanding dengan pencapaian dalam negara kita. Tetapi di sana harus kita ingat, ya, kenapa boleh jadi begitu? Dia jadi begitu kerana rakyatnya benar-benar merdeka. ya, Kerana kebangkitan rakyat. Rakyat bangkit menghukum pemimpin-pemimpin yang belot, yang khianat. Rakyat bangkit. Orang Malaysia sendiri yang bilang ini. Kleptokrat dalam negara mereka. Rakyat bangkit menolak perompak-perompak dalam negara mereka. Akhirnya dia melahirkan pemimpin-pemimpin yang takut kepada kedaulatan kuasa rakyat. Berbeda 180 derajat antara dulu dan sekarang, Ya. membuat negeri jiran tersebut harus berpikir ulang untuk mengganggu wilayah kedaulatan negara kita. Tertinggalnya kekuatan militer Malaysia yang berbanding jauh dengan Indonesia saat sekarang, memberikan pengaruh yang nyata terhadap keutuhan wilayah kesatuan. Tidak pernah lagi Malaysia berani memprovokasi Indonesia. Karena Indonesia sudah sangat siap menghadapi segala ancaman di sekitar kawasan. Namun yang harus digarisbawahi, bahwa kekuatan militer Indonesia bukan untuk memberikan serangan balik kepada Malaysia, melainkan hanya untuk menjaga wilayah kedaulatan. ya. Kurang baik apa Indonesia pada Malaysia, yang sebenarnya bisa saja sedikit mengusik ketentraman rakyat Malaysia. Ya, kita sudah bisa memproduksi ya alat-alat macam-macam ya, di pesawat juga ya. Wah, macam-macam kita bisa produksi sendiri ya guys. Sekarang Indonesia insya Allah semakin maju ya guys, dan tidak akan ada yang berani yang mengusik kita lagi insya Allah. Yang ketiga adalah militer yang semakin mumpuni, membuat Malaysia tidak segarang dulu dalam memprovokasi Indonesia. Masih ingat waktu kasus Ambalat mencuat ke permukaan, yaitu perselisihan wilayah kedaulatan antara Indonesia dan Malaysia. Waktu itu boleh dibilang militer Indonesia dalam keadaan yang tidak stabil. Persenjataan maupun mesin tempur yang dibeli dari Amerika, sedang mengalami masa-masa sulit embargo. Lantas saja ini dijadikan kesempatan bagi Malaysia, untuk memprovokasi wilayah kedaulatan Indonesia. Dengan militer yang tercanggih di Asia Tenggara pada masanya, Malaysia berhasil membawa wilayah-wilayah yang disengketakannya ke Majelis Umum PBB. Hingga akhirnya Pulau Sipadan dan Ligitan beserta perairan di sekitarnya berhasil dicaplok Malaysia. Kedudukan laut, udara dan sebagainya, di Asia Tenggara kita berada di tempat yang paling bawah. Vietnam jauh ke hadapan, Indonesia nombor 1, kita sekarang terkebawah. Di tahun 70-an kita berada teratas. Malu kita kalau pergi peringkat antarabangsa sekarang. Tapi saya akan berusaha menjadikan Malaysia great again, akan jadi nombor 1 semula. Terima kasih. Oh, berarti di tahun 70-an Malaysia pernah ini ya guys, menjadi nomor 1 di Asia ya. Waduh, sekarang Indonesia ya. Wah, mantap. Yang keempat adalah prestasi olahraga. Pada era Presiden Soeharto, Indonesia yang baru saja bergabung dengan Federasi Olahraga Asia Tenggara SEA Games pada tahun 1977, sontak membuat heboh dunia olahraga ASEAN. Pasalnya, Indonesia secara berturut-turut tanpa ampun menjadi juara umum dalam pagelaran SEA Games pada masa itu. Namun, pasca krisis ekonomi tahun 1998, kiprah Indonesia di bidang olahraga pun menurun secara drastis. Dan sayangnya, pada masa itu sangat senter digunakan Malaysia untuk menyerang mental-mental atlet dan supporter timnas Indonesia terutama sepak bola.
Malaysia yang pada saat itu memiliki fasilitas dan pengalaman yang lebih mapan, ditenggarai kerap memandang remeh Indonesia. Lagi-lagi tak berselang lama, Indonesia menunjukkan kualitasnya dalam berjuang di lapangan hijau. Membuat Malaysia sekarang, selalu kesulitan dan lebih banyak menelan kekalahan ketika menghadapi keganasan Timnas Garuda. Ini pun membuat pecinta bola Malaysia semakin pesimis, jika meremehkan Timnas Indonesia. Bahkan, tidak jarang orang Malaysia mendukung Timnas Indonesia, jika menghadapi para jawara Asia Tenggara daratan, seperti Vietnam dan Thailand. Ya, kita sudah dapat juara 1 ya, di SEA Games Kamboja. Yang kelima adalah mempertegas status tenaga kerja Indonesia. Bisa saja orang Malaysia mengutarakan tidak membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia. Namun pada faktanya, tidak semudah itu dalam berucap. Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Hermono beserta pejabat-pejabat yang berkepentingan pernah mengancam, jika Indonesia siap untuk memberhentikan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Malaysia. Dan tebak apa reaksinya? Ya, pemerintah Malaysia kembali memohon pada Indonesia untuk mengirimkan kembali tenaga kerjanya. Malaysia sejatinya belum siap apabila tanpa tenaga kerja dari Indonesia. Dan lebih jauh daripada itu, orang Indonesia di Malaysia sekarang tidak serta-merta hanya menjadi tenaga kerja buruh. Sudah banyak orang Indonesia yang berhasil menjalankan bisnis ataupun menempati jabatan para eksekutif di perusahaan besar Malaysia. Dan orang Indonesia yang hidup di Malaysia, sangat menghormati penduduk tempatan Melayu. Menyebabkan orang Malaysia seperti disuguhkan buah si malakama, apabila ingin merendahkan Indonesia. Jadi kalau misalkan Malaysia mau ngambil dari lain, ya silakan. Dari dulu juga boleh aja. Kenapa kok dari dulu nggak ngambil dari Bangladesh atau dari mana? Kenapa kok ngambil dari Indonesia? Jadi kita tahu lah ya. Ini saya udah katam, tenang aja ya. Tapi yang itu yang lebih penting ya. Jadi kita juga harus melihat hubungan bilateral ini, jangan menganggap bahwa Indonesia lebih butuh Malaysia. Kita juga bisa mengklaim Malaysia juga butuh Indonesia ya. Jangan menang-menangan lah seolah-olah Indonesia kalau nggak ada Malaysia mati gitu, nggak ada cerita gitu-gitu ya. Kita tahu lah ya begini-gini. Yang keenam adalah penggemar karya Indonesia. Dalam menjalani kehidupan yang semakin dinamis dan modern, pemuda-pemudi kita telah berhasil menempatkan Indonesia pada jajaran negara-negara dengan karya yang paling banyak disukai di dunia. Untuk itu tidak jarang, apa yang sedang menjadi trending di negara kita, bisa sampai menjamur di negara-negara sekitar kawasan, termasuk Malaysia. Hal ini juga ditambah dengan bahasa yang sama-sama saling dimengerti satu sama lain. Membuat pandangan Malaysia pada Indonesia sedikit berubah. Yang dulunya hanya terhubung melalui server seputar adu urat saraf, kini mulai bisa melihat Indonesia sebagai negara yang unik dan menarik. Dengan begitu, tentu saja banyak dari rakyat Malaysia yang beralih mendukung Indonesia daripada mencari gara-gara yang tidak berujung. Ya, ramai memang mendukung. Apapun yang akan terjadi di kedepannya, kita juga tidak akan mengetahui. Tanggung jawab kita semua sebagai rakyat Indonesia, hanya memastikan agar negara kita selalu aman, tentram dan damai. Ya, kalau soal kreatif memang ya. Bangsa, serta turut menjadi pemain dalam percaturan global. Jika ada yang ditambahkan, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian dulu video dari kami, mohon bantu dengan subscribe, like dan komen, guna meningkatkan algoritma video. Sehingga menjangkau lebih banyak penonton, dalam penyampaian narasi bela negara. Terima kasih dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Oke guys, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi memang iyalah ya, sekarang kita semakin maju ya, insya Allah Indonesia akan maju. Dan sekarang ya, memang dari dulu bisa dibilang musuh buyutan kita Malaysia, tapi musuh kayak adik abang juga lah ya guys. Walaupun ribut semanapun ya, tapi nggak pernah sampai betul-betul perang juga ya. Ya kalau saya lihat antara gaduh ataupun ingin bertengkar sesama adik dengan abang aja gitu ya guys. Ya las-las aman-aman aja ya, nggak ada lah ya sampai-sampai perang, nggak ada lah ya. Dari dulu sampai sekarang nggak sampai kita perang ya guys. Tetapi ya guys, yang kamu ini kan di video ini ya apalagi sekarang ya, Perdana Menteri Malaysia itu Datuk Anwar Ibrahim, jadi semakin erat ya, karena
hubungan Indonesia ataupun Datuk Anwar Ibrahim ini sama Indonesia ini bersahabat sekali ya, bersahabat dan membela juga Indonesia ya, dan tidak ingin gaduh-gaduh juga sama Indonesia ya, bahkan justru ingin mempererat hubungan sama Indonesia. Nah itu terbaiklah. Jadi semakin sekarang insya Allah semoga saja nggak ada lagi perdebatan ataupun hal-hal isu yang panas lagi ya, mencekam ya terhadap Indonesia dengan Malaysia. Apapun saya doakan semoga Indonesia dengan Malaysia tetap menjalin hubungan semakin erat dengan adanya Perdana Menteri Malaysia yang sekarang ya, PM Malaysia Datuk Anwar Ibrahim, dan semoga Indonesia dengan Malaysia juga semakin maju ya, kita sama-sama maju. Dan oke, guys, apa tanggapan kalian tentang video ini? Kalian bisa komen juga di bawah. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.